tentang sebuah permintaan untuk tujuan amal, saya akan membacakan sebuah ceramah yang bersifat umum. Nah, kalau saya harus ceramah, sebenarnya bukan masalah bagi saya. Jelas, saya bukan profesor dan saya tidak memiliki gelar apapun. Tapi meskipun begitu, selama 30 tahun terakhir ini, bahkan sampai mengorbankan kesehatan saya tidak ada henti-hentinya mengerjakan persoalan-persoalan yang bersifat ilmiah. Saya orang berpikir dan saya pujangga. Kadang-kadang saya menulis tulisan-tulisan ilmiah. Maksud saya bukan yang so ilmiah, tapi memang tulisan-tulisan saya bisa digolongkan ke kelas-kelas ilmiah. Nah, sebelum lupa, kemarin dulu saya pernah menulis sebuah artikel panjang yang berjudul "Bahaya dari Jenis-jenis Serangga Tertentu". Semua anak perempuan saya menyukainya, terutama di bagian-bagian yang mengenai kutu-kutu tembok. Ya, kutu-kutu tembok. Tapi setelah saya baca kembali, tulisan itu saya robek. Ya, saya robek. Sudah tentu, seberapa pandainya pun orang menulis, obat anti kutu memang harus dibeli. Sampai-sampai saya punya piano, di dalamnya digigitin kutu. Bajingan memang. Tapi hadirin tidak perlu risaukan, karena untuk ceramah hari ini saya akan mengambil pokok permasalahan, yaitu bahaya yang disebabkan oleh perilaku manusia, yakni menghisap tembakau. Saya sendiri menghisap tembakau, tapi karena istri saya yang menyuruh saya untuk ceramah tentang bahaya tembakau hari ini, jadi saya tidak ada jalan lain. Baik, tentang bahaya tembakau. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan, dan tembakau adalah tembakau. Tembakau bagi saya tidak menjadi masalah. Tapi bagi hadirin, saya anjurkan untuk sebisa mungkin dapat menanggapi ceramah ini dengan penuh kesungguhan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang tidak terduga. Namun, siapa yang takut ceramah ini akan terlampau kering ilmiah dan yang tidak suka macam begini, mereka tidak perlu ikut mendengarkan. Dan saya tidak keberatan kalau mereka mau pulang saja. Silahkan, pintu keluar ada di sebelah sana. Saya minta perhatiannya terutama untuk para anggota kedokteran lingkungan yang hadir di sini, agar dapat memperoleh keterangan-keterangan yang berharga dari ceramah ini. Berhubung tembakau selain mempunyai dampak buruk, juga digunakan dalam dunia kedokteran. Begini misalnya, bayangkan saya akan memasukkan seekor lalat ke dalam botol yang berisi tembakau. Kemungkinan besar binatang ini akan mati karena sarafnya terganggu. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Maaf, saya kalau sedang ceramah biasa mata kanan saya selalu kekedipan. Yang hadirin tidak perlu risaukan, itu lantaran senewan. Saya orang yang gugup pada umumnya, dan kekedipan mata ini sudah berlangsung sejak lama. Sejak 1989. Dan kalau mau tepatnya pada tanggal 13 September.
di hari istri saya melahirkan anak perempuan kami yang keempat. Namanya Barbara. Semua anak perempuan kami lahir pada tanggal 13. Tapi karena waktunya sempit, sebaiknya saya tidak menyimpang dari pokoknya. Oh ya, saya bisa ceritakan bahwa istri saya mempunyai sekolah musik dan membuka indekos partikelir. Maksud saya bukan indekos yang biasa, tapi ya begitulah. Antara kami, istri saya yang paling suka ngoceh tentang kesusahan zaman. Padahal dia punya simpanan 40-50 juta di suatu tempat yang tersembunyi. Sedangkan saya tidak dikaruniai apapun. Tidak sesen pun. Tapi ya, untuk apa ngotot tentang yang begituan? Saya turut mengatur indekos dengan menjaga urusan rumah tangga. Saya yang belanja persediaan makanan. Saya mengawal, bantu. Saya ajak jalan istri saya. Dan malam saya membeli tepung untuk koki. Berhubung ini kami bikin kue dadar gulung. Singkatnya, kue dadar gulungnya jadi. Saya masuk ke dapur untuk 3 dari murid-murid makan kue dadar gulung. Karena jadi dadar gulung yang tersisa kan istri saya minta untuk simpan di lemari. Kemudian dia berpikir, dan setelah dipertimbangkan dia berkata, sudah, makan saja kue dadar. Kalau marah-marah selalu mengatakan begong, cacing. Orang macam saya dikatain setan. Dia memang suka marah-marah begitu. Lalu gulung itu tidak saya malahan saya karena saya selalu merasa kelaparan. Kemarin misalnya si makan, istriku berkata, tapi ternyata baik, mari kita lanjutkan. Meskipun tentu saja Puan dan Nyonya lebih senang mendengarkan roman atau simfoni atau sebuah nyanyian, dalam perjuangan kita tidak gentar, api perjuangan kita tidak gentar. Saya lupa dari opera mana lagu itu. Oh ya, sebelum kita bisa menceritakan bahwa menangani urusan rumah tangga, musik istri saya, tugas saya matematika, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, doremi, sastra, terusnya. Untuk menggambar, istri saya meminta, meskipun sebetulnya ada nyanyinya. Kami ada di Jalan 5 Anjing nomor 13. Mungkin itu yang membuat hidup saya sial.
Karena tinggal di rumah nomor 13. Lagi pula, semua anak perempuan kami lahir pada tanggal. Dan rumah kami 13 jendela. Untuk apa diributkan semua ini? Istri saya selalu di rumah. Waktu bisa terima kunjungan pembicaraan. Prospektus sekolah bisa didapat dari portir. Pan satunya. Dan kalau dapat dari saya juga. 3 ketip sehelai. Siapa yang mau? Ketip. Ada yang mau 3 ketip? Sudah. Ketip saja. 2 ketip. Tak ada yang mau. Nomor nomor 13 memang gagal dalam segala hal. Saya sudah tua dan lagi saya sedang ceramah dan saja. Tapi sesungguhnya berteriak setinggi langit ke ujung dunia dan kepada saya bisa mengatakan, kau kan punya, ya, tapi saya ngobrol dengan mereka malah cekikikan melulu. Saya punya 7 anak perempuan. Maaf, maksud saya 6. Saja 6. Yang sulung umur 27 tahun. Bungsu sudah 17 tahun. Tuan-tuan, aku sengsara. Aku sudah jadi dungu. Tidak, tapi tetap berdiri seorang ayah bahagia bagaimana. Dan aku tidak berani mengatakan. Tapi kalau kalian tahu, aku sudah bersama biniku selama 30 tahun. Dan aku bisa saja katakan bahwa itu bahagia. Maksud, tapi ya telah lalu seperti kebahagiaan. Tapi segalanya. Kira dia belum datang. Biniku belum di sini. Jadi bisa bicara sesukaku. Seperti aku katakan, perempuanku belum pada kawin. Kemungkinan besar karena mereka pemalu. Dan juga karena jejaka-jejaka tidak diberi kesempatan untuk melihat mereka. Biniku paling tidak suka bikin pesta. Dia tidak pernah undang siapapun untuk makan. Dia kelewat judes. Adatnya jelek. Perempuan tuh cekcok. Tapi ini aku kasih tahu karena aku percaya pada saudara-saudara. Petang pada hari raya, semua anak perempuanku bisa dijumpai di rumah bibi mereka, Natalia Semirzovna. Itu nyonya yang menderita sakit rematik dan selalu memakai gaun kuning ordo-ordo hitam. Seperti itu. Di sana makanannya betul-betul enak. Dan kalau kebetulan biniku tidak ikut, kita bisa mabuk. Maklum, aku bisa saja mabuk dari 1 gelas anggur. Dan di saat demikian, aku mampu merasakan bahagia sekaligus sedih yang aku tidak bisa gambarkan kepada hadirin. Dan di saat itu,
Aku teringat lagi masa muda, dan ada sesuatu yang membuat aku ingin lari, ingin minggat segera. Jikalau saudara-saudara bisa merasakan bagaimana aku ingin melarikan itu. Lari meninggalkan semua ini. Lari dari kehidupan yang hina dan kejam ini. Lari tanpa menengok ke belakang. Kemana? Tidak peduli kemana, asalkan bisa minggat dari kehidupan yang hina dan kejam ini. Marahku ini yang sudah menjadikanku tua bangka, bobrok, galak, dan jiwanya sempit serta menjengkelkan ini. Biniku itu yang sudah menyiksaku selama 33 tahun lamanya. Minggat dari kemunafikan, dari dapur, dari duit, dari persoalan-persoalan seperti vulgar, untuk berhenti di suatu tempat yang jauh sekali. Berhenti di suatu padang, di bawah langit yang lebar, lalu memandang bulan sunyi di atas kepala, dan melupakan betapa aku rindukan kemampuan tidak meningkat, betapa aku tidak sabaran lagi menjamret jas tua ini yang 33 tahun yang lalu kupakai pada acara pernikahanku, dan mesti kupakai pada ceramah-ceramah kesempatan amal. Bajing. Aku lebih baik, aku sudah tua, melarat, seperti jas tua ini yang punggungnya penuh dengan tambal-tambal. Aku lebih baik dan lebih bersih daripada itu. Aku pernah muda, aku pernah belajar di universitas, aku pernah bercita-cita, aku pernah menganggap diriku seorang pria. Aku tidak mau apa-apa. Sekarang aku tidak mau apa-apa. Aku tidak mau apa-apa. Tidak apa-apa selain istirahat. Maaf, biniku sudah di belakang panggung. Ia sudah menunggu saya di sana. Waktunya sudah habis. Kalau ditanya istri saya mohon dengan sangat, jawablah bahwa pemberi ceramahnya yakni Begong, enggak, maksudnya saya sendiri telah melakukan tugasnya dengan sopan. Istri saya sedang memandang saya. Baik, setelah kita bertitik belok dari pola bahwa tembakau mengandung racun yang jahat, maka hendaknya kebiasaan merokok harus dihapus. Dan omong-omong, saya mengharapkan sekali bahwa ceramah saya mengenai bahaya dari tembakau ada manfaatnya bagi hadirin sekalian. Sekian, selamat malam.